Jari kirinya kuat, kiri. Itu kanan sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Heliza Putri Andini dari kelas 11-8, absen 17. Di sini aku mau ngejelasin tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oh iya, sebelumnya pertumbuhan ekonomi itu apa ya? Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya produksi suatu barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga manajerial, akumulasi modal, teknologi, dan faktor politik. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada teori klasik, dan historis. Teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith. Ia berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. David Ricardo, ia berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. Dan Thomas R. Malthus, ia berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Selanjutnya, ada teori neoklasik. Teori neoklasik juga dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi. Yang pertama ada Harold Domar, ia berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Scamper, ia berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahawan. Robert Solow, ia berpendapat bahwa pengaruh tabungan atau modal, populasi atau tenaga kerja, dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya yang terakhir ada teori historis, yaitu teori-teori tahapan, dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi juga, seperti Friedrich List. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup melalui tata cara produksi. Werner Sombat, ia berpendapat tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Walt Whitman Rustow, ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami 5 tahapan, yaitu tradisional, transisi, lepas landas menuju kematangan, dan konsumsi tinggi. Karl Barger, ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen, seperti rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Kak, why? Cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi ada 2. Yang pertama GNP dan yang kedua GDP. Cara menghitung GNP, yang pertama ada GNP tahun dasar dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya dikali 100%. Dan selanjutnya ada GDP. Cara menghitung GDP, GDP tahun dasar dikurang GDP tahun sebelumnya per GDP tahun sebelumnya dikali 100%. Dapat menghitung pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan pertambahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Faktor-faktor pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kewirausahaan. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama ada mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, lalu ada meningkatkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan hasil produksi barang dan jasa. Dampak pembangunan ekonomi. Dampak positifnya ada kegiatan perekonomian berjalan lebih lancar. Yang kedua, terbukanya suatu lapangan pekerjaan. Yang ketiga, adanya perubahan struktur perekonomian. Dan yang keempat, peningkatan kualitas SDM. Dampak negatifnya, yang pertama ada kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, berkurangnya lahan pertanian. Yang ketiga, hilangnya habitat alam. Dan yang terakhir akan terjadi
pencemaran air, udara, dan tanah. Satu. Indikator pembangunan ekonomi ya. Yang pertama ada struktur ekonomi, yang kedua ada pendapatan per kapita, dan yang terakhir ada indeks pembangunan manusia. Kebijakan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, yang ketiga meningkatkan tabungan dan investasi, yang keempat menyediakan infrastruktur yang menunjang. Woi kak, apa? Bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi apa, Kak? Jadi bedanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi itu berfokus pada perubahan dan ukuran ekonomi dari output. Dan sedangkan pembangunan ekonomi itu melibatkan perubahan yang lebih luas dan terstruktur. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu konsep kuantitatif, sedangkan pembangunan itu melibatkan dimensi kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa pembangunan ekonomi yang signifikan. Tapi pembangunan ekonomi biasanya melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, sini tak kasih tahu. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih fokus pada aspek produksi dan pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi juga memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Beda video tapi. Dari Amber sampai Komeng, yang lain skip dan no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy.